Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Kita telah memasuki minggu kedua di bulan Januari 2026. Dan sepanjang bulan ini kita akan merenungkan tema The Undistracted Life. Tema ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga fokus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Agar kita tidak perlahan teralihkan oleh begitu banyak hal yang tampak baik, namun pada akhirnya menjauhkan kita dari kehendaknya. Minggu lalu kita bersama-sama merenungkan kisah Marta dan Maria dalam Lukas 10 ayat ke-38 sampai 42. Sebuah kisah yang tetap relevan dan tetap berbicara kepada kita hingga hari ini. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa tidak semua kesibukan adalah bentuk ketaatan dan tidak semua aktivitas membawa kita kepada kedekatan dengan Tuhan. Marta sibuk tetapi tidak menikmati berkat. Ia aktif tetapi kehilangan kepekaan akan hadirat Tuhan. Ia bekerja keras, namun tanpa disadari relasinya dengan Yesus mulai tergeser. Inilah dampak ketika kesibukan mengambil alih pusat hati kita. Minggu kedua ini kita akan belajar dari Matius 25 ayat yang pertama sampai ke 13. Yaitu perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita memulai dengan doa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkumpul mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami meresap isi hatinya Tuhan dan menjadikan firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan dalam kehendak Tuhan saja. Ini doa dan permohonan kami. Mari kita semua yang siap sama-sama berkata, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sosonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kata terlambat adalah kata yang singkat, yang pendek, tapi terasa berat. Di dalamnya ada penyesalan, ada kesempatan yang hilang, dan akan kesadaran yang pahit bahwa tidak semua hal bisa diulang. Dalam hidup, banyak hal seperti kegagalan masih bisa diperbaiki, ujian dapat diulang, kesalahan bisa kita perbaiki, rencana dapat dimulai kembali. Saya teringat ada satu kutipan berkata dari John Wooden, "When opportunity comes, it's too late to prepare." John Wooden berkata dan menekankan bahwa persiapan harus dilakukan jauh sebelum kesempatan datang. Karena ketika kesempatan muncul, kita hanya bisa memakai apa yang sudah kita bangun sebelumnya. Namun bagaimana jika keterlambatan ini berkaitan dengan kesiapan menyambut kedatangan Tuhan? Inilah peringatan serius dari Injil Matius.
Dan ketika momen itu terlewat, yang tersisa hanyalah satu kata yang menusuk hati kita. Terlambat. John Wesley berkata, "The soul and body make a man, the spirit and discipline make Christian." Artinya tanpa disiplin yang dibangun sebelumnya, kita tidak siap ketika kesempatan atau pencobaan datang. Yesus dengan sengaja menggambarkan 10 gadis ini sebagai bagian dari kita. Mereka bukan orang luar, mereka ada di dalam komunitas umat Tuhan, berdiri bersama-sama dalam penantian. Inilah gambaran gereja yang kelihatan sekarang. Mereka yang secara lahiriah hadir di tengah umat Tuhan. Mereka memiliki bahasa iman, simbol iman, dan aktivitas iman. Mereka mengetahui Injil. Mereka menantikan juga kedatangan Kristus dan mereka mengaku telah siap. Namun, tidak semua yang tampak siap sungguh-sungguh siap. Tidak semua yang membawa pelita atau obor memiliki minyak. Tidak semua yang berada di tengah-tengah kehidupan kita mempunyai hidup yang diperbaharui oleh Roh. Ada perbedaan yang jelas antara profesi iman dan kepemilikan iman. Antara berada dekat dengan Kristus dan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Yesus mengajarkan bahwa kedekatan secara eksternal dengan hal-hal rohani, ibadah, pelayanan, komunitas gereja tidak menjamin kesiapan internal di hadapan Tuhan. Inilah panggilan kebenaran dari Injil bagi kita semua. Bukan sekedar tampak siap, tetapi sungguh-sungguh siap. Bukan hanya membawa obor di tangan kita atau pelita, tetapi memiliki minyak cadangan di dalam bejana kehidupan kita. Ini adalah sebagai bukti di mana hidup kita dikuasai dan dipelihara oleh Roh Kudus dan berakar dalam iman yang sejati kepada Kristus. Lalu apa yang sebenarnya yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Kalau kita lihat 10 gadis ini dengan sekilas, sebenarnya sulit membedakan mereka. Semuanya memakai pakaian pesta. Semuanya dipilih sebagai pengiring pengantin. Semuanya melayani sang mempelai wanita. Semuanya membawa pelita atau obor. Dari luar mereka terlihat sama, tetapi sebenarnya mereka tidak sama. Dan inilah inti dari perumpamaan itu. Di ayat 2, Yesus berkata, 5 di antara mereka disebut bijaksana. Terjemahan Yunani berkata pronimos. Yaitu mereka yang menggunakan akal sehat, berhati-hati, dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Sementara 5 lainnya disebut bodoh. Dalam terjemahan Yunani berkata moros. Sebuah istilah yang menggambarkan sikap ceroboh, tidak berpikir jauh ke depan, dan gagal mengambil tanggung jawab atas apa yang seharusnya mereka persiapkan. Tuhan yang mengenal hati manusia dan tahu perbedaannya. Mungkin dari luar tidak kelihatan, tapi Tuhan melihat hati dan tahu persis kesiapan setiap kita. Ada 3 hal yang penting yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini. 3 prinsip wujud kesetiaan yang membentuk ritme dan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menerima aliran berkat-Nya dan persekutuan kita tetap hidup, hangat, dan bertumbuh di dalamnya. Wujud yang pertama, kesetiaan berwujud kesiapan. Perhatikan di ayat yang ketiga dan keempat. Gadis-gadis yang bodoh membawa lampu tetapi tidak membawa persediaan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa lampu dengan persediaan minyaknya. Kesetiaan selalu terlihat dari persiapan, bukan dari kata-kata. Karena kesetiaan tidak hanya terdengar,
namun terlihat dari apa yang dikerjakannya. Yesus memakai ilustrasi pernikahan Yahudi yang sangat dipahami oleh pendengarnya. Dalam budaya Yahudi abad pertama, proses pernikahan umumnya terdiri dari 3 tahap besar. Yang pertama disebut Shidukin. Ini berbicara tentang perjanjian awal antara keluarga yang menetapkan komitmen pernikahan sebelum pasangan terlibat langsung. Intinya, komitmen ditetapkan sejak awal pertemuan. Lalu, tahap kedua yang terbesar disebut Kiddushin. Ini berbicara tentang janji nikah yang sah secara hukum. Pasangan sudah dianggap terikat, tetapi belum tinggal bersama. Masa ini biasanya berlangsung sekitar 1 tahun sebagai masa persiapan. Intinya, mesahkan secara hukum, tetapi masih menunggu dan mempersiapkan diri. Dan tahap yang ketiga, tahap yang terakhir disebut Gamos. Inilah di mana mempelai pria menjemput mempelai wanita. Sering terjadi pada sore atau malam hari dan tanpa mengumumkan waktu kedatangannya. Setelah itu mereka menuju pesta pernikahan yang dapat berlangsung beberapa hari, bahkan hingga 7 hari. Dan intinya penjemputan malam hari dan perayaan besar adalah tahap terakhir di mana 10 gadis menantikan mempelai pria. Karena mempelai pria selalu datang pada malam hari dan tidak pernah mengumumkan waktunya, setiap gadis seharusnya tahu bahwa mereka harus membawa minyak cadangan. 5 gadis bijaksana melakukan hal yang tepat. 5 gadis bodoh, bukan bodoh karena mereka tidak tahu. Mereka tahu tradisi itu, mereka tahu resikonya, tahu kebutuhannya, tetapi mereka tidak menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Yesus sedang menegaskan satu fakta penting untuk kita mengerti. Gereja dipenuhi orang yang hadir, tetapi tidak siap. Karena itu pertanyaannya bukan apakah kita hadir, tetapi apakah kita siap. Kesetiaan yang sejati selalu berwujud kesiapan. Dan kesiapan itu tampak dalam beberapa hal berikut. Kesiapan berbicara tentang tidak menunda hal yang penting. Kesetiaan selalu terlihat dari tindakan tepat waktu, bukan dari niat yang ditunda. Yakobus 4 ayat 17 berkata, "Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Menunda kebaikan adalah bentuk ketidaksetiaan. Gadis bodoh tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka menundanya. Dan nanti adalah kata yang melahirkan keterlambatan. Hal penting untuk kita ketahui. Kesetiaan berarti melakukan yang benar sekarang, ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan. Banyak berkata nanti dulu. Tidak ada yang salah, tapi pastikan kita berkata nanti dulu pada hal yang tidak penting, bukan kebalikannya. Hal yang kedua, kesiapan berbicara tentang konsisten dalam hal kecil. Kesetiaan seseorang tidak diukur dari momen besar yang jarang terjadi, tetapi dari hal-hal yang kecil yang ia lakukan setiap hari. Yesus berkata di Lukas 16 ayat yang ke-10, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Minyak cadangan tampak seperti hal yang kecil. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tetapi justru hal kecil itulah yang menentukan masa depan mereka. Perhatikan, hal kecil yang kita kerjakan dengan hati-hati dan dengan hati yang setia menjadi fondasi bagi hal-hal besar yang Tuhan percayakan. Hal yang ketiga, taat meski tidak ada yang melihat. Ketaatan sejati tidak bergantung pada tepuk tangan, pujian, atau perhatian manusia.
Kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan kita jauh lebih penting daripada siapa yang mengawasi kita. Perhatikan, kesetiaan sejati dimulai dari ruang tersembunyi yang hanya Tuhan lihat. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesiapan juga berbicara tentang menyelesaikan apa yang kita mulai. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Iman bukan hanya soal memulai, tapi menyelesaikan dengan setia. Semua gadis memulai dengan lampu yang menyala. Tetapi hanya 5 yang menjaga terang itu sampai mempelai datang. Ada waktu untuk memulai, ada waktu untuk mengakhiri. Tetapi yang Tuhan nilai, dan ini penting untuk kita perhatikan, bagaimana kita menyelesaikannya. Wujud yang kedua dari kesetiaan adalah berwujud keamanan. Di ayat yang kelima, perhatikan baik-baik, karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kesetiaan yang sejati selalu melahirkan rasa aman rohani. Bukan karena situasi hidup tenang, tetapi karena hati sudah dipersiapkan dengan benar. Ada orang yang begitu bersemangat menantikan pernikahan sampai tidak bisa tidur. Tetapi para gadis ini menunggu begitu lama, sampai akhirnya mereka tertidur. Yesus sedang berkata akan ada masa menunggu sebelum ia datang kembali. Dan masa itu biasanya membuat orang berkata, ya sudah, hidup jalan terus seperti biasa. Tidur tidak salah. Gadis bijaksana juga tertidur. Yang membedakan adalah kesiapan. Tidur gadis bijaksana berbicara tidur dengan rasa aman. Tidur gadis bodoh berbicara dengan tidur dalam kebahayaan. Kesetiaan menghasilkan rasa aman karena hati tidak gelisah, hati tidak takut akan kedatangan Tuhan, hati tidak panik ketika tengah malam tiba, dan tidak terkejut oleh panggilan Tuhan. Kesetiaan membuat seseorang menjadi tenang, bukan karena hidup mudah, tetapi karena hatinya siap. Ada 2 tanda rohani untuk kita bisa mengevaluasi diri kita. Tanda tidur rohani yang perlu kita perhatikan dan mungkin menjadi hal yang membantu kita mengevaluasi hidup kita. Yang pertama, tidak peka terhadap suara Tuhan. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Orang yang tidur rohani tidak lagi tersentuh oleh firman, tidak terganggu oleh dosa, tidak peka terhadap teguran Roh Kudus, dan tidak merespon panggilan Tuhan. Hatinya menjadi tumpul. Ia mendengar firman tetapi tidak lagi bereaksi. Inilah tanda pertama bahwa seseorang sedang tidur secara rohani. Dan tanda yang kedua, kehilangan kewaspadaan rohani. Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kehilangan kewaspadaan berakibat hidup tanpa sense of urgency, tanpa kesadaran bahwa hidup ini serius dan waktu Tuhan bisa datang kapan saja. Orang yang kehilangan kewaspadaan mulai longgar dalam disiplin rohani, mulai kompromi dengan dosa kecil, mulai merasa aman padahal hatinya sudah menjauh. Ia tidak berjaga-jaga, hanya bertahan hidup saja. Perhatikan bahwa dunia tertidur dalam rasa aman yang palsu. Dan Tuhan bisa datang tiba-tiba dan kapan saja. Hal yang ketiga, kesetiaan berwujud
bertanggung jawab. Perhatikan di ayat ke-6 dan sampai ke-8. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Hal yang harus kita perhatikan. Kesetiaan yang sejati selalu menuntut tanggung jawab pribadi. Bukan karena orang lain tidak mau menolong, tetapi karena ada bagian rohani yang hanya kita sendiri yang bisa kita siapkan di hadapan Tuhan. Semua gadis mendengar panggilan yang sama. Semua bangun pada waktu yang sama. Semua ingin menyambut mempelai. Tetapi hanya 5 yang siap. Karena hanya 5 yang bertanggung jawab atas persiapan mereka sendiri. Ada 2 hal dari ayat ke-6 sampai ke-8 yang menjadi peringatan keras. Pada tengah malam dan pada saat lampu hampir padam. Tengah malam menekankan ketidakterdugaan, bukan hanya jam yang tidak menentu. Lampu yang hampir padam ini gambaran iman. Dulu pernah menyala, tetapi tidak dipelihara, tidak diberi minyak, tidak dijaga melalui disiplin rohani. Hal yang kita harus mengerti, yang memadamkan iman kita. Perhatikan, ada wujud dari tanggung jawab sebagai kita, anak-anak Tuhan, yang harus kita mengerti dan perhatikan. Yang pertama, tanggung jawab atas iman pribadi. Mereka tidak menunggu orang lain mengingatkan atau mendorong. Mereka tahu iman saya adalah tanggung jawab saya. Galatia 6 ayat ke-5 berkata, "Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Iman saya adalah tanggung jawab saya. Yang kedua, tanggung jawab untuk memelihara iman. Gadis bodoh berkata, "Lampu kami hampir padam." Pelita mereka padam karena tidak dipelihara. Allah memelihara iman orang pilihan, tetapi Ia melakukannya melalui sarana anugerah, yaitu membaca firman Tuhan, berdoa, ikut persekutuan, dan ketaatan hidup kita. Iman tidak bertahan otomatis, ia harus dipelihara. Yudas 1 ayat yang ke-20 berkata, "Akan tetapi, kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus." Yang ketiga, tanggung jawab atas konsekuensinya. Ketika gadis bodoh meminta minyak, jawabannya jelas, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Ini menegaskan 3 kebenaran yang sangat penting. Keselamatan tidak bisa dipinjam, kesiapan tidak bisa dititipkan. Setiap orang berdiri sendiri di hadapan Allah. Roma 14 ayat yang ke-12 berkata, "Setiap orang akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Gadis bodoh tidak dihukum karena tidak tahu. Mereka dihukum karena tidak bertanggung jawab. Pertanyaan untuk saudara dan saya. Apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan? Semoga pemberitaan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, kebangkitan rohani bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.